Audio Jungle. Audio Jungle. Nggak ada masalah yang dokter sampaikan, maksud saya. Justru di dalam istilah itu ada ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu bagaimana Quran ya dokter udah lengkap, super lengkap itu yang nggak semua punya, maksud saya. Ini yang kadang-kadang kalau baru bergabung yang sama tim beberapa orang, ada question mark lah, ibarat tanda tanya. Ini apaan kan gitu. Maka dia kadang-kadang yang kental di dalam background pesantren, dia akan menanya, yang 15 alat itu dok, kan gitu yang saya maksud itu. Yeah. Tapi yang minimal yang dokter sampaikan itu, yang saya pelajari, yang kebetulan saya 2 tahun ngikut studi naskah Al-Quran dan kajian Quran, itu saya cari poin sendiri, ada 5 poin yang dokter sampaikan sudah ada. Asbabun, hadis, ilmu munasabah ini adalah Quran bi Quran, kemudian berbagai perbandingan yang itu dok, terus dilihat konteks sekarang kan gitu. Apa yang dokter sampaikan, justru saya maaf aja, justru pandangan medis ini yang up to date, yang memang harus kontekstual, apalagi surat-surat yang Al-Mu'minun ayat terakhir, bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah kemudian lagi, itu kan dokter lebih paham kan begitu. Nah inilah yang saya maksud, justru mengkajinya tidak hanya bersifat historis tapi kontekstual yang saat ini yang dokter sampaikan itu betul itu. Nggak ada yang salah maksudnya, cuman ada minimal itu yang saya maksud. Kalau ada orang kan saya matiin tadi. Di dalam grup ini ada, saya cermati ada berapa orang waktu itu. 5 bertanya. Prinsipnya itu tentang naus sorob ilmu. Itu nggak perlu, itu memang kalau kita belajar kajian lain. Bahkan maaf, tafsir Profesor Wabah itu struktur tafsirnya. Ada i'rab, ada kiroat, ada mufrad, ada asbabul, ada fikih kehidupan. Nah itulah dok yang saya maksud. Dokter udah jelas ada kontekstual, nggak ada masalah. Cuman yang barangkali yang baru bergabung atau apa bertanya Ya, itu seperti iya, seperti Bu Nur juga kadang-kadang suka dari luar, itu nggak salah juga orang nanya itu. Saya Gitu. pernah ceramah ya di apa dakwah ya. Ini kita nanti mulai jam 6 aja ya. Orang dari dari daerah Sumatera minta kalau bisa jam 6. Jadi kita isi dengan dengan bahasan aja sekarang ini. Ya, saya waktu ceramah dakwah saya bilang, Bapak kalau seandainya saya lagi di tengah jalan lagi ngasih ceramah tuh di stop. Saya bilang, Pak, kalau seandainya Bapak membahas nahu soro aja, pikiran Bapak nanti takutnya nggak berkembang, Pak. Saya bilang, ya, berkutat di situ aja. Sementara orang bule ini, ya, kayak yang penciptakan ini yang bisa bikin menerjemahkan surat 75 ayat 4 itu, yang dalam bentuk fingerprint, itu dia nggak tahu nahu soro. Itu Profesor Morris Buseli itu nggak tahu nahu soro, Pak. Terus Profesor Ketmore, tuh Profesor Udu, Profesor Marasometo itu dia nggak tahu ini loh, Nahu Soro. Pertanyaannya, kenapa dia bisa dengan ini sejelas-jelasnya? Apalagi profesor yang menciptakan, yang menganalisa dapat hadiah Nobel tentang otopagi. Terus udah gitu Profesor Paul Dirac. Paul Dirac itu dia mengkaji surat 36 ayat 36 berpasang-pasangan di alam ini antara elektron sama neutron. Akhirnya diciptakan teori fusi elektron, fusi nuklir. Dia nggak tahu loh. Jadi kalau kita membahas itu, saya bilang kita nggak terbuka nih wawasan Al-Quran yang dibilang surat 31 ayat 27, 8 lautan. Yang ilmunya itu takut diterima oleh alam ini, ya surat 9 ayat 21, surat 33 ayat 72, tapi diterima manusia. Maknanya kita kalau nggak mengkaji itu, kita nggak tahu lebih jauh nih. Nah, kenapa bisa begitu? Contohnya apa ini? Lanjut lagi tuh, surat 27 ayat 40, yaitu pada waktu Nabi Sulaiman itu suruh ulu balangnya memindahkan singgasana Ratu Balkis. Kita akan bertanya saat itu kenapa ulama itu begitu yakin bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam bentuk sekejapan mata. Berarti kalau gitu Al-Quran lebih hebat tuh. Lebih dari ini dong. Pertanyaannya, kenapa nggak terbukti itu? Dalam bentuk fisik, bagaimana kalau dalam bentuk misalnya teori yang namanya kuantum. Kuantum itu masih, menurut saya masih tanda tanya yang
masih jauh yang untuk dibuktikan teori kuantum itu. Ya, nah kalau kita lihat, apalagi teori misalnya teorinya Einstein yang tentang apa perjalanan dengan kecepatan cahaya, kita bisa akan memperpanjang umur. Pertanyaannya, udah dijawab di surat 70 ayat 4. Rasulullah itu berjalan 50.000 tahun. Ya kalau diukur 50.000 tahun, umatnya begitu dia datang udah pada mati semua itu. Tapi enggak tuh. Iya. Ya. Nah, jadi kita nih harus, makanya sekali lagi, inilah medan kita berdakwah itu di medsos. Kita harus menjelaskan insya Allah sejelas-jelasnya. Dari sejelas-jelasnya itu, dulu Rasulullah surat 5 ayat 83 dibacain aja, bergetar, nangis berlinang air mata. Sekarang bukan hanya dibacakan bergetar, ilmunya aja. Dengan ilmunya yang ada di Al-Quran, lebih hebat dari itu. Iya dok, maaf dok. Ayat Al-Imran 190 itu Rasulullah nangis dok. Itu celaka orang nggak berpikir kan ini filologis sama ulul Iya. albab itu. Nah iya, ya. Jadi itu sudah dibilang, Robbana maholakta haza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Engkau menjadikan ini tidak sia-sia. Ya Allah, jangan Kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu. Jadi setelah kita berpikir sebagai orang berakal, akhirnya dia sadar, oh ini nggak sia-sia ya Allah. Begini maksudnya ya Allah. Begini ini ya Allah. Bisa dia menjelaskan. Nah itu yang kita harus kaji. Kalau kita udah belajar gitu kajian yang sebagai orang yang akal sehat, nanti insya Allah Allah akan kasih yang namanya hikmah. Kemampuan membaca alam ini dengan kalimat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu ada di seluruh alam dan di dunia ini. Surat 41 ayat 53, surat 51 ayat 20 sampai 22, itu surat 45 ayat 3 sampai 6. Engkau akan lihat di sekiranya penjuru alam ini. Ya, surat 45 ayat 3 itu, pada dirimu sendiri binatang-binatang, pada perkisaran angin, pada pergantian malam dan siang, pada turunnya hujan. Itu ilmu Al-Quran. Allah. Apalagi ayat-ayat yang kamu nggak percaya. Kata Allah. Itulah ayat-ayatku. Aduh, kalau seperti itu, wah, saya tinggalin dulu nih ini. Pelajaran dunia. Ya, mendingan saya belajar Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bisa melintasi jutaan tahun. Ribuan tahun. Begitu hebatnya Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi, nah tugas saya di sini sekali lagi maaf ya sekali lagi ya, itu menerangkan itu supaya semua yang mendengar ini menjadi penyambung berita tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Insya Allah kita akan membuat komunitas yang nanti yang seluruhnya insya Allah Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Amin. Ya, itu gunanya. Ada lagi yang mau ini komentar atau apa? Terima kasih ya, saya diniin. Ya, tapi itu seperti itulah ininya. Ada lagi? Nggak apa-apa, justru kita ini kan jadi apa setengah jam ini kita Jadi, Kur, ya Prof. basicnya kamu menjelaskan, menafsirkan Al-Quran ini apa gitu. So, tadi kan ada nahu saraf, ada macam-macam ya. Ya Prof. Jadi kamu basicnya apa? Atau memang langsung hidayah ilahi, kamu bisa hafal semua nomornya, artinya, ya, sehingga bisa menyampaikan itu dengan sempurna seperti ini. Saya Tanpa ada dalil misalnya nahu syaraf, asbabun nuzul dan sebagainya. Ayat itu diturunkan waktu apa, kenapa, ya. Tanpa itu. Atau kamu sudah menguasai masalah itu semua. Jadi itu semuanya sekali lagi ya saya baca, itu saya bikin kisi-kisinya. Sama di Al-Quran kan itu ada digolongin segala macam. Ya. Dari golongan itu ya saya berusaha mencampur adukan
dari situ yang nggak jelas segala macam saya campur adukan jadi suatu cerita. Saya targetnya yang tadi surat 11 ayat 1 itu. Alif Lam Ra Kitabun Ukimat ayatuhu summa fussilat ya. Apalagi di Al-Qur'an itu dibilang ya itu surat 3 ayat 7 terutama ayat yang muhkamat nih. Mustasabihat. Mustasabihat ini orang-orang kafir akan mendustakan karena nggak ada yang tahu takwil dari Betul. Terjemahannya bisa, Nah, tafsirnya bisa berbeda-beda. bisa berbeda-beda. Nah, itu jadi di situ kita mulai nih mencari. Oh, ternyata ini ya. Oh, begini ya. Oh, ini begini ya. Ini begini ya. Nah, dari situ kita bikin ininya apa? Kita bikin eh, kita hubungkan dengan teori yang ada di dunia ini. Kita mengecek tuh teori dunia ini. Ya, misalnya ada orang bilang ya bahwa sperma itu jadinya dari tanah itu karena benturan dari bumi, dari antara ini yang waktu itu saya pernah bawakan ya itu namanya teori apa biosperma apa segala macam dan kita tinggal cek betul kan ini teorinya. Nah, misalnya kita cek lagi misalnya teori yang namanya apa bioinformasi ya. Bioinformasi itu kan kita lihat tuh teori genotip fenotip itu bioinformasi itu sekitar 5 miliar. Terus sudah gitu 5 miliar, terus sudah gitu panjangnya 5.000 kilo. Bagaimana bioinformasi itu satu dari satu ini kita ambil sehingga mereka bisa menentukan informasi seseorang. Padahal Allah bilang di surat 17 ayat 84 semuanya itu setiap orang membawa kode masing-masing. Kira-kira kalau kita ikutin kita akan tersesat nggak? Hanya sekedar tahu sih boleh aja. Ya, tapi kita ditipu untuk membayar yang mahal, pemeriksaan mahal, terus kita intervensi yang mahal, pertanyaannya, perlukah? Nah, jadi kita dari situ kita analisa yang insya Allah, ya, kalau sering kita menganalisa itu semua, kita menemukan, ini orang yang ngomong ini nggak benar nih. Sama aja kayak saya baca buku textbook nih. Ya, dari edisi, saya buku Davita itu dari edisi pertama, saya udah baca sampai edisi 8. Begitu juga edisi rekonstruksi plastik surgery dari mulai pertama terbit tuh, ya di buku waktu itu di perpustakaan FKUI lantai 4, saya udah kumpulin semua. Dulu yang paling saya senengin tuh judulnya Idea dan Inovasi. Sekarang udah nggak ada nih Idea dan Inovasi. Waktu itu sebelum tahun 2020, ide inovasi ini diperlombakan. Saya lihat nih arahnya sekarang ini ke arah Bourdieu semua nih, teori-teori Bourdieu membangkitkan apa genesis segala macam. Padahal genesis ini diciptakan Allah gitu. Aku tolakna insana fi asami takwi. Pertanyaan, perlukah kita beli misalnya merangsang angiogenesis yang mahal? Nah, ini semuanya makanya di situ kita ini kan apakah kita perlu melawan proses anti angiogenesis di kanker? Bahkan makanya Profesor Arman Trosiusi itu dia meninggal karena dikasih Avastin itu trombosis dia. Makanya waktu itu Avastin itu sempat diambil dari peredaran. Nah, jadi kita berdasarkan itu kita cek seluruhnya dengan kalimat Al-Qur'an ini. Nah, jadi di situ baru kita ketahuan. Ya memang saya waktu itu kalau saya ngikutin asbabun nuzul, ya maklum lah otak saya, Prof. Saya paling benci belajar grammar, Prof. Ya, makanya saya bilang, saya mau yang singkat aja nih. Yang singkat itu bagaimana? Saya coba bumbungkan ini segala macam. Saya cari literaturnya. Lama-lama ditunjukin sama Allah sesuai 75 ayat 19. Jadi Udah deh khobal. masukin aja. Nanti kamu akan aku tunjukkan bagaimana menerangkan Al-Quran itu. Nah, ini target saya ke situ. Jadi dok, gini dok, maaf pertanyaan Prof tadi kan dokter kuliah dasarnya apa untuk menyajikan ini? Jadi maaf Prof, jadi saya sampaikan, saya taruh di grup juga. Jadi poinnya adalah memang metodologi tafsir itu ada berapa macam. Pertama tahlili, ismali, terus ada maudu, ada mukhoran. Nah, yang dokter ini adalah maudu. Maudu itu ilmunya apa? Dia membuat tematik, tapi dia ambil Qurannya kuat dok, Prof. Jadi karena dokter udah hafal nih, jadi itu nggak ada masalah. Jadi cuman yang poin yang saya coba telusuri dalam metodologi tafsir minimal ada 5.
dari tadi hadis, asbabun nuzul, kemudian munasabah. Munasabahnya Quran bi Quran. Dokter udah Ya, perfect Quran. lah, Quran bi Quran. Kemudian bagaimana dengan ilmu sorob dan nahwu? Itu nggak perlu belakangan. Itu ada 15 alat Itu di dalam baca. tafsir. Nah, itulah yang saya maksud, standar-standar minimal syarat untuk memahami ini sudah cukup memadai Dokter Kurnia yang sampaikan itu, Prof, maksud saya. Jadi Ya. kalau ada yang menanyakan itu, memang kalau saya bilang tadi backgroundnya pesantren kental, pasti menanyakan. Bahkan mungkin, wah ini seolah hawa nafsu. Memang kita menafsirkan hawa nafsu nggak boleh, Dok, Prof, terutama di dalam mengenai tafsir dan takwil itu berat sekali. Itu muncul di dalam itu larangan. Saya rasa itu aja, Prof. Jadi selama yang Dokter Kurnia sampaikan nggak ada masalah. Kalau orang menanyakan ilmu nahwu, ilmu sorof, itu ada urutan yang keberapa gitu loh. Saya rasa itu aja, Dok. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Salam. Apalagi kayak kita umur udah tua, Prof, belajar itu Nggak aduh, bisa. belajar ngapalin aja huruf aja udah ini ayat-ayat ini segala macam pusing. Apalagi tambah nahwu sorof, ditambah asbabun nuzul, ditambah ini, aduh. Kayak saya sih kalau ngikutin itu terlalu banyak makan waktu, Bro. Waktunya habis, Dok. Jadi Ya. untuk belajar itu. Apalagi ini Al-Quran kan udah gampang, udah banyak artinya. Ya, cuman kita cari aja buku panduannya apa. Terus kita sesuaikan aja dengan ini segala macam di Al-Quran. Insya Allah akan lebih ngerti deh. Karena Allah yang langsung nuntun. Saya kalau ada misalnya blocking apa cerita ini segala macam, udah kita bikin aja tuh. Tata jangan jalan. Oh ini begini loh. Oh ini begini loh. Bawanya kemari loh. Ini kemari. Seolah-olah dituntun, betul-betul dituntun. Betul-betul dituntun sama Allah. Ya Allah, saya ini mau menjelaskan ini bagaimana ya Allah. Udah bikin aja. Nah, bikin. Toto udah dapat ininya benang merahnya, udah kita sisip-sisipin di antara benang merah itu sehingga ceritanya makin jelas. Udah. Ya kita mulai aja nih ya. Guys, udah jam 6. Ya, baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan rutin kajian Ahad pagi yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian pada pagi hari ini adalah seluruh perintah Allah sesuai kesanggupan manusia. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. 1. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada seluruh peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. 2. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. 3. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link yang ada di grup. Kemudian untuk materi pagi ini akan di-share di kolom chat. Untuk Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmat dan ridhonya insyaallah tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Qur'an. Ya insyaallah akan mengkoreksi seluruh kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita telah lalai, yang tidak pernah dikoreksi dengan kalimat Al-Quran. Yang insya Allah dalam proses pembetulan tersebut, dengan mengkoreksi tersebut, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapusin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang insya Allah akan menjadikan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita. Tujuan Al-Quran sebagai syafaat yang cukup menggiurkan, yaitu dengan kita bisa mengkaji kalimat Al-Quran ini, yaitu 7 syafaat ya dari Al-Quran yang bisa membawa keluarga kita insya Allah kepada selamat
akhirat nanti. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk terselenggaranya masyarakat yang adil, ya, yang penuh dengan rahmat, ya, yang bagian besar kita sudah rasakan, yaitu berupa keadilan, ya, yang walaupun di zaman sekarang ini banyak keadilan itu diporak-porandakan oleh pikiran-pikiran yang mengaku pikirannya itu lebih hebat dari pemikiran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Nah, ini yang tugas kita, yaitu untuk mengkoreksi pendapat-pendapat yang salah tersebut, ya, sehingga insya Allah akan menjadi tambahan amal kebajikan kita nanti di akhirat kelak. Begitu juga yang mendengarkannya, begitu juga yang menjalankannya, ya, begitu juga ya nanti di dalam pelaksanaannya mereka yang memberikan contoh yang baik tersebut dicontoh oleh orang lain, itu menjadikan suatu insya Allah amal ibadah yang tidak terhingga bagi kita. Hari ini kita dengan judul yaitu sebenarnya apa yang diuji sama Allah itu adalah sesuai kesanggupannya. Ya, kita kadang-kadang kita berpikir nih, oh kok terlalu berat ini cobaan Allah ini untuk kita. Pertanyaannya, dasarnya apa dia bilang berat? Ya, karena apa? Ya, Al-Quran ini kata Allah di surat 4 ayat 28 itu membebas kelemahan manusia. Karena apalagi surat 30 ayat 30 Al-Quran ini sesuai fitrah manusia dicipta. Karena apalagi surat 53 ayat 32. Karena Allah tahu ya bagaimana mereka diciptakan dari tanah, dari air mani, proses perkembangannya, ya. Hanya dengan kalimat Al-Quran itu sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Dan tidak ada takut di dalam cobaan itu, ya, bahwa nggak sanggup gitu. Bahkan itu sudah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya, walaupun nyawa meregang dan cobaan itu apa berkata ahad, ahad. Seharusnya kita maaf sekali lagi, ya. Kalau zaman dulu ini orang-orang kulit hitam itu dibilang slave, yaitu budak oleh orang kulit kulit putih. Tapi di pandangan Allah surat 8 ayat 22, ya, itu manusia paling mulia. Ya, kenapa? Manusia yang tidak mulia itu, ya, yang seluruh panca indahnya tidak dipakai menuju jalan Allah. Bahkan Allah bilang di surat 7 ayat 179 itu seperti binatang atau lebih rendah lagi. Atau seperti anjing surat 7 ayat 176. Atau seperti kera babi 5 ayat 60. Ya. Jadi dalam menantang seluruh apa yang diinginkan Allah. Sekali lagi, belajarlah dengan Al-Quran cara menyelesaikan. Ya. Jadi insya Allah kita tidak ada rasa takut dan gelisah. Makanya pada waktu Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, dibilang kul nahbitu minha jami'an ayatiyanakum minni hudan faman tabi'ah hudaya dan seterusnya. Adam, turun aja lu kamu ke bumi. Ya, tunggu petunjukku. Kalau kamu mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak ada rasa takut dan gelisah. Nah, hari ini kita mengkaji seperti itu. Ya, oleh karena itu di Al-Quran itu dibilang di surat 5 ayat 3 itu udah jelas sekali, yaitu aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, kita mulai nih menghitung-hitung semua itu. Kita coba apa maksudnya ini secara ini, apa maksudnya secara ini. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 216, apa yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Apa yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Dan udah diuji coba nih sama Nabi Ibrahim surat 37 ayat 102. Pada waktu dimimpikan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya. Apa jawabannya? Jawaban Ismail. Ya ayah, samina wa atona. Ya, itu nyawa yang diminta. Terus pada waktu surat 14 ayat 37 pada waktu Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir dengan bayinya Ismail. Ya, dijalankan. Pertanyaannya, kok kita enggak ya? Kok kita masih bertanya-tanya ya? Kok kita enggak samina wa atona ya? Kok kita enggak menganggap bahwa semua yang diuji Allah itu yang terbaik?
Innallaha ma'as-sabirin wa basyiril sabirin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Wa may yulaqaha innal ladzina sabaru wa may yulaqaha Yulazil surat 41 ayat 35. Saat sabar itu adalah aku berikan pada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, nah jadi kita menganalisa itu semua sehingga akan menjadikan suatu cerita yang menarik, ya. Dan kita nggak ada berprasangka buruk terhadap Allah. Oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Makanya apa? Bayangkan ya, seorang ibu yang melahirkan anaknya buta. Ini pasti titipan dari Allah untuk mencoba saya dalam keterbatasan itu. Bisa nggak saya mengelola ini menjadi suatu yang istimewa dengan kalimat Allah? Dibuktikan, berhasil. Nah sekarang pertanyaannya, kita yang dilahirkan anak-anak kita yang udah nggak begitu istimewa, nggak ada kecacatan segala macam, apakah lebih istimewa daripada mereka? Enggak. Nah, seharusnya kita iri sesuai di surat 12 ayat 53. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa pada suatu kemaksiatan, ya, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Nah, sekarang untuk generasi, ya, kita yang udah terlambat, kita harus memulai ini. Makanya saya bilang, kayaknya cocoknya itu keluarganya Putri Aryani itu jadi Menteri Pendidikan. Bagaimana mengolahnya jadi suatu yang istimewa? Ya, jadi gini, ya sekali lagi, jadi sesuai kesanggupan. Apa yang dicoba Allah itu semua yang kesanggupan. Tinggal kita bagaimana mengelolanya itu sesuai enggak? Sesuai dengan aturan main Allah. Makanya Allah telah menurunkan kitab terakhir aturan yang sangat sempurna dengan penyelesaian masalah hingga akhir zaman. Penyelesaian masalah dunia dan akhirat, bagaimana kita mengolahnya? Ya, penyelesaian masalah sesuai fitrahmu sebagai manusia yang lemah dan terbatas dalam segala hal. Semuanya sudah dijelaskan secara rinci dan detail dalam mempraktekannya. Semua sudah dijelaskan bila mempraktekannya semua karena Allah akan menjadi rahmat bagi seluruh hal. Semua sudah dijelaskan bahwa yang diuji Allah di dunia sesuai kesanggupannya. Semua yang sudah dijelaskan bahwa ujian sebagai pertanda kamu beriman dan layak mendapatkan surga. Layak mendapatkan kenikmatan luar biasa sebagai hadiah dari yang mempunyai seluruh permainan. Disambut dengan lambaian dan kasih sayang tidak terhingga. Karena kebersihan hatimu telah sempurna. Diperlihatkan wajah sayangnya karena mengikuti seluruh aturan mainnya. Wahai jiwa yang telah diridhoi dan diridhoinya, inilah janji surga. Inilah janji seluruh kenikmatanku yang tiada tara dariku. Inilah janji semua kenikmatan surga yang telah aku janjikan. Yang tidak ada batasnya kamu menikmatinya. Yang tidak terpikirkan semuanya oleh panca indera duniamu sebelum. Jadi marilah kita kelola. Semua yang dikasih Allah itu adalah yang terbaik. Apapun, semuanya yang terbaik. Cuman bagaimana kita mensiasati. Kalau kita mensiasati dengan pilihan dunia, kata Allah, kamu akan pusing 7 keliling. Tapi kalau kamu mensiasati dengan kalimat Allah, kamu akan tenang. Dan itu sudah dijelaskan surat 39 ayat 29. Ingatlah Allah membuat suatu perumpamaan orang yang dikuasai oleh orang banyak di atasnya. Yang saling bertengkar. Kira-kira dibandingkan yang satu yang dikuasai oleh satu orang. Yaitu Allah, kalimat tauhidnya. Kalimat Al-Quran, kira-kira kamu pusing. Mana yang lebih? Coba baca ini, surat 39 ayat 29. Surat Az-Zumar ayat 29. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba saya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba saya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau kita udah jelas tuh maksudnya Allah seperti itu, ya udah kita mulai satu aja sama Allah. Satu aja sama kalimat Allah. Satu aja sama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Udah selesai. Ya. Terus segala macam ujian, ya. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Wa basyiril sabirin. Surah 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dan sudah jelaskan juga ujian
kalau kamu bisa kelola dengan baik, ya, itu akan baik nanti bagi kamu dan juga bagiku. Ya, nah ini yang kita harus siasati. Bagaimana itu semua sehingga menjadi suatu yang istimewa. Cobaan ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana menggapai pahala bagi yang sabar, dan pengingat akan rahmat Allah bagi semuanya. Kita lagi ditunggu nih mengelolanya dengan rahmat Allah tersebut. Manusia pasti diuji dengan kesehatan untuk dilihat bagaimana wujud syukurnya, atau diuji dengan bencana untuk dilihat sejauh mana kesabaran. Jadi semuanya udah hanya dengan kalimat Al-Quran kita selesai. Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Ini darimu ya Allah. Aku kembalikan padamu ya Allah. Jadi kita udah mau kembalikan pada Allah itu selesaikan dengan kalimat Al-Quran. Itulah petunjuk fitrah, ya, supaya kita sempurna di dalam menjalankan ujian tersebut. Supaya kita istimewa di dalam menjalankan tujuan tersebut, hasilnya. Entah itu istimewa nanti di dunia, entah istimewa nanti di surga, atau dua-duanya. Nah, itu yang kita harus siasati. Terus, ya, perhatikan jalan pikiranmu. Ketahuilah bahwa kehidupanmu mengikuti jalan pikiranmu. Jadi apabila engkau berpikiran tentang hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan agama atau dunia, kehidupanmu akan baik dan bahagia. Jika tidak demikian, urusannya pun akan sebaliknya. Tidak setiap orang yang diberikan kenikmatan dunia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana pula tidak setiap orang yang dibatasi rezekinya adalah orang yang hina di sisinya. Sebab kekayaan dan kemiskinan, kelapangan dan kesempitan, semua adalah cobaan dari Allah untuk menguji hambanya. Siapakah di antara mereka yang menunaikan kewajiban bersyukur dan bersabar, sehingga Allah akan membalas mereka dengan balasan yang melimpah. Dan siapakah di antara mereka yang tidak menunaikan kewajiban itu sehingga menyebabkan dirinya berhak mendapatkan siksaan yang berat. Ya, tafsir Al-Karim Ar-Rahman halaman 923-924. Terus, makanya sudah diperhitungkan dengan baik sama Allah. Semuanya diciptakan dihitung sempurna. Ya, bagaimana mengolahnya segala macam dan bagaimana untuk mentransfernya sudah dihitung sama Allah. Surah 11 ayat 6. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Dia mengetahui tempat kediamannya, tempat penjimbannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, jadi udah tertulis. Jadi kita nggak usah ragu nih, semuanya udah tertulis, sudah diperhitungkan. Yang nggak ditanggung sama Allah apa? Gaya hidup. Ya, misalnya gaji kita 4 juta, yang lihatnya yang orang yang gajinya 10 juta atau 50 juta atau 100, yang nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa segala macam, kita mulai mengatur strategi. Hidup yang duit dengan 4 juta itu sama seperti hidup yang 100 juta. Bisa. Kenapa? Allah udah bilang di surah 10 ayat 58. Baca ada. Please. Ya, berkat karunia dan rahmat ridhonya Allah itulah semua makhluk bergembira. Surat Yusuf ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Udah jelas. Ya, cuman kita apa? Ya, usahakan itu sesuai Al-Quran yang halal dan baik. Cara memperolehnya. Kenapa? Ini akan menjadi satu, yaitu apa? Akan menjadi apa? Saksi dari panca indera kita nih nanti untuk nanti apa? Bersaksi di hadapan Allah. Dalam misalnya dalam kekurangan rezekinya, ya dia pakai dengan cara menipu orang, dengan cara segala macam. Itu akan ditanya sama Allah. Itu yang menyebabkan dia gelisah. Itu yang menyebabkan dia penyakit untuk dia. In asantum lam tusrikum wa in asantum falah. Nah, untuk mencapai ini semua, kata Allah di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Ya, aku nggak merubah nikmat kecuali dirimu sendiri. Bagaimana mengolah itu? Kenapa? Kalau kamu mengolah dengan sesuai peraturan aturan mainnya Allah, ya, yaitu aturan akhirat, ya, akan aku kasih rezeki yang tidak terhingga. Surat 65 ayat 3, bacain, please. Surat At-Talaq ayat 3.
Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat 7 ayat 31. Yang berlebih itu kita suruh makan jangan berlebih. Coba bayangkan kalau yang berlebih itu surat Al-Baqarah 219 kita kasih untuk diinfakkan. Jadi suatu yang luar biasa enggak? Jadi bertambahkah rezeki kita di surat 65 ayat 3? Iya, iya, insya Allah. Ya, dan itu pertanyaannya sesuai kesanggupan kita nggak? Ya, iya. Dan itu dijelaskan surat 65 ayat 7 bacain nulis. Yang bersedekah dalam keadaan susah. Ya, Surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. ini yang ngasih nih, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan indera kita semua, yang menciptakan semua kita, yang ngasih rezeki kita. Masihkah kita nggak percaya kalimat Allah itu? Masihkah kita ragu? Makanya Allah bilang, Al-haqqu mirobika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147, bacain wis. Aku katakan kebenaran, oleh karena itu apa? Tidak boleh ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kita cuma itu aja kok. Yang dikatakan Al-Quran itu mutlak 100%. Jadi nggak boleh ragu kita. Mantapkan itu. Dengan mantapkan itu apa? Rezeki Allah tidak terhingga akan ini. Dan kita tidak akan mungkin berkata, oh Allah ini ngasih nggak sesuai kesanggupan kita. Dan itu udah dibuktikan kok. Bilal yang begitu hebatnya, budak, disiksa sampai orang-orang Quraisy itu pada bingung. Kok hebat banget Bilal ya? Disiksa gitu dia tetap ahad-ahad. Ini suatu kekuatan yang luar biasa nih. Ajaran Rasulullah. Ya, siksaan yang begitu hebat nggak bisa menggoyangkan dirinya dia. Ya, terus apa Sumawiyah, ya. Nah, sampai ditusuk tuh. Terus udah gitu apa? Satu keluarga, siapa? Siti Maisito. Terus Siti Aisyah, istrinya Firaun. Ya, dan diabadikan di surat 66 ayat 10, bacain dah. Surat At-Tahrim ayat 10 ya, toh? Ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, lanjutin 11-12-nya. Maryam itu. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, pada waktu di sisa mau detik-detik terakhir, istrinya Firaun tersenyum, dia ketawa. Dibilang apa? Kata Firaunnya sendiri, ini orang gila nih. Gua siksa mau mati, gua malah ketawa. Kenapa? Diperlihatkan apa? Surga. Ya. Makanya apa? Dibilang itu di surah 41 ayat 30 sampai 32. Ya, bacain. Apabila orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah terus sampai mau detik terakhir, malaikat itu udah bisikin, gak usah takut, surga lagi menunggu kamu. Ya, surat Al-Fusilat ayat 31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan Dari memperoleh ayat 30, dari 30, 41, 30.
Ayat 30 surat An-Fusilat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, lanjut lagi. Ayat 31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga dan kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Kira-kira kita seneng gak nih? Penderitaan kita dibayar sama Allah cash nanti. Ya, ini yang kita harus cari. Ya. Satu keluarga Siti Maisito. Ya, bayangkan. Begitu yang bayi yang dalam susuan masih disusuin itu ragu Siti Maisito untuk terjun ke kuali itu. Anaknya sempat ngomong, ya ibunda jangan ragu, surga lagi menunggu kamu. Siksaan di dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan siksaan di akhirat. Ya, diceburin tuh. Ya, pertanyaannya, kalau kita dicoba seperti itu, istiqomah nggak itu aja. Iya dong. Kenapa? Itu semua adalah contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Allah kepada manusia yang telah berhasil di dunia ini. Dia masuk lagi ke Al-Quran yang tadi. Ya, kita harus tahu dan bagaimana kita ini harus seperti itu mencontoh. Kenapa? Hidup dunia ini hanya sementara. Surah 22 ayat 47, surah 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah sampai dengan 1000 tahun di dunia. Kalau dihitung seperti zaman Rasulullah itu 60, Rasulullah 63 tahun cuma 1,5 jam. Apakah kita yang membela ini yang 1,5 jam ini dibandingkan nanti kehidupan abadi? Sungguh bodoh sekali kita. Ya, sungguh bodoh sekali. Makanya nggak salah kalau kita dibilang apa? Seperti binatang atau lebih rendah lagi. Ya, surat apa Al-A'raf 179, Al-A'raf 176, surat 8 ayat 22, surat 8 ayat 55. Ya, yang paling rendah di pandangan Allah apa? Nggak menggunakan panca inderanya ini di jalan Allah. Ya, nah, jadi kita harus tahu itu. Kita harus jelas dan kita tidak ada berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Semuanya harus sanggup. Ya, karena yang bikin permainan ini Allah nih, udah dihitung-hitung. Ya, udah dihitung semuanya. Terus, ya, berlebihnya cobaan, apalagi kalau kita dicoba dengan kekayaan yang banyak. Cobalah yang berlebihnya itu kita sedekahkan. Itu untuk dirimu sendiri. Mau pilih yang mana? Ya, surat 6 ayat 160. Mau pilih 1:10 atau mau pilih Al-Baqarah 261, 1 jadi 7, 7 jadi 700. Ya silakan aja, itu terserah Allah. Dan kita merasakan nikmat yang luar biasa kalau kita bisa membantu orang. Itulah namanya teori simbiosis mutualisme yang luar biasa. Yang makhluk lain udah mencontohkan itu. Yang manusia yang belum. Manusia yang ragu. Malaikat udah menunjukkan itu. Binatang-binatang udah menunjukkan itu. Terus sudah gitu tumbuh-tumbuhan udah menunjukkan itu. Hanya manusia yang ragu. Makanya ditegur Allah di surat 57 ayat 10. Kenapa sih kamu nggak mau sedekah? Padahal itu kan semua punya aku. Bacain wis. Al-Hadid Surat ayat Al Surat Al-Hadid ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, kita nggak ketemu Rasulullah. Kita nggak mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah. Tapi kita mendapat bimbingan melalui Al-Qurannya. Melalui contoh Rasulullah. Kira-kira kita lebih hebat nggak daripada mereka sahabat Rasulullah? Insya Allah. Makanya Rasulullah itu berkata,
pada waktu dia ziarah di makam Uhud, ya Ali Uhud, sebentar lagi aku akan datang padamu. Aku rindu terhadap saudara-saudara. Siapakah saudaramu ya Rasulullah? Orang yang tidak pernah melihat aku, tapi menjalankan kalimat Al-Quran sama seperti kamu semua. Yang sekarang ini jalankan. Ya, jadi kita lagi ditunggu. Jadi kalau kita lagi ditunggu sama manusia yang paling mulia yang pernah dilahirkan di bumi ini, kita nggak boleh ragu. Jalankan terus filosofinya Al-Quran ini. Ya, jadi semuanya udah dijelaskan dari simbiosis mutualisme. Dan sudah di ini lagi surat 100 Al-Baqarah 194, karena kamu di sana Allah. Janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan udah disambung surat 8 ayat 172. Coba baca nih. Surat 8 dok, ayat Surat 7 ayat 182, sorry. Surat 7 ayat 182. Surat Al-A'raf 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya, terus sudah gitu ke arah udah kebinasan ke arah kesempitan. Surah 20 ayat 124. Surat Toha 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kira-kira jelas nggak dari ayat 195 digabungnya surat 7 182, surat 20 ayat 120 ayat 124. Sempit nggak? Sempit. Kenapa? Karena kita mau padan apa? Sempitnya apa? Ya, makanya cuma satu piring. Pakai baju cuma satu. Tidur aja di tempat tidur, nggak ada tempat tidur segede rumah. Ya, karena kita nggak pernah menghitung itu apa. Sempit, soal kurang terus, kurang terus. Ya, terus sudah gitu apa? Mencari yang sesuatu itu seperti apa? Mencari melalui apa? Ngebohongin orang, menyogok hakim-hakim untuk dapat duit lebih. Ya, surat Al-Baqarah 188. Ya, terus surat 4 ayat 29 mencari dengan cara yang batil. Akhirnya apa? Mati dia. Sakit jantung, nggak takut diuber sana sini segala macam. Maaf sekali lagi kayak kita dokter mencari sampai tengah malam mencari duit. Ya, habis selesai operasi mati. Itu banyak contohnya tuh. Ya, yang lebih muda mati. Ya wis ya, tahu sendiri kan siapa ya? Bisa lihat. Nah, Ya, dok. kita nggak takut nih sama aturan mainnya Allah. Ya, sementara yang kita uber katakanlah kita operasi sampai ini paling nggak dapat 15 juta atau 20 juta. Sementara yang dijanjikan Allah dengan Al-Quran yang mau lebih dari itu, kita nggak bela. Ini di mana dualisme kita terhadap Allah? Pemikiran dualisme di hadapan Allah. Karena kita udah berjanji, inna sholati, ini wajahtu, iya kana abudu, iya kana nasta'in. Terus, ya, lihat. Dikasih alam ini, emangnya kita menciptakan ini. Kita menciptakan air, kita menciptakan tumbuhan, kita menciptakan gunung, kita menciptakan angin. Enggak, kalau enggak gampang sekali. Kenapa kita harus bersusah? Orang kita untuk bersyukur nih. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk mulai dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Ini seolah-olah mereka berhasil, kenapa? Bisa mengelola ini enggak, itu semua udah disiapin. Untuk mengelolanya apa? Semata-mata untuk menuju jalan Allah.
untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk lain, bukan untuk diri sendiri. Dari kalimat itu aja kita udah tertipu. Kalau kita tidak disiasati dengan Al-Quran. Ya, bahkan ada yang bilang, oh saya kaya karena kepintaran saya. Surah 28 ayat 78. Seperti Korun berkata seperti itu. Kejebak lagi. Ya. Oh ini karena penyakit ini saya sembuhkan. Kejebak lagi kita. Padahal menyembuhkan apa? Allah, surah 26 ayat 80. Wa iza maritu bahwa yasbin. Ini bukan itu. Kita hanya dikasih mengelola. Jangan mengelola itu kita seolah-olah kita yang menyembuhkan, kita yang hebat, kita yang enggak. Kita bermain di filosofinya Allah dan jebakan-jebakan dari Allah. Hanya dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat. Terus. Ya, dikasih nih binatang-binatangnya. Aduh. Ya, dulu saya waktu di Irian di Sorong. Itu kalau lihat burung duri. Ya, warna-warni begini. Terus warnanya. Terus sudah gitu bisa berbicara. Kalau saya pulang disambut sama burung itu. Senangnya bukan main. Bapak pulang, Bapak pulang. Dikasih tangan. Salaman dulu sama burungnya, burung nuri. Waduh, senangnya bukan main. Bayangin kalau kita disambut Allah nanti seperti apa tuh? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji ila robbihi radiyatan mardiyatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Bayangkan. Surah 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, mari disambut sama Allah. Jiwa yang telah diridho dan diridhoi. Mari. Ini surgaku yang aku janjikan. Sini. Aduh, senangnya ya Allah. Ya, ini yang kita harus ya budidayakan. Kita lagi ditunggu oleh Rasulullah, ditunggu oleh Allah untuk disambut. Ya. Jadi kita berjuang mati-matian. Ya. Jangan dunia ini. Dunia itu hanya untuk dapat akhirat. Terus. Dikasih makanannya warna-warni. Ya. Bayang. Itu semua ada di Al-Quran. Kamu udah ditanya, pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamu yang menumbuhkannya? Kamu yang menciptakan benih ini? Enggak. Ya. Kamu yang menciptakan tanahnya? Enggak. Kamu yang menciptakan airnya? Enggak. Jadi apa? Cuma ditaruh aja tumbuh. Wah, mudah banget ini. Kalau seperti ini. Siapa yang bikin susah? Filosofi-filosofi dunia yang mau mengeruk uang. Ya. Nah ini. Betapa gampangnya Allah ngasih semua. Ya. Terus. Dikasih lautan sama isinya. Siapa yang menciptakan lautan ini? Allah. Siapa yang menciptakan makhluk-makhluknya? Allah. Kita ke sana, lautnya dikasih tenang. Ya, supaya kita bisa mencari rezekinya. Siapa mau ciptakan berlian-berlian ini? Mutiara-mutiara yang ada di kerang. Oh, kalau kita hitung-hitung, ya, dia mau berkorban untuknya. Bayangin, sakit dia karena ada benda asing masuk ke tubuhnya. Ya, tapi dia poles jadi sesuatu yang istimewa. Warnanya istimewa. Ya, prosesnya aja berapa lama segala istimewa. Supaya Pak menservis manusia. Ya, dikasih makanannya, mau apa? Makanan air laut yang segar-segar, makanan air tawar yang segar, ada dikasih semua. Kalau kita hitung-hitung, adakah seluruh orang kaya yang bisa ya mengasih semua ini seperti Nabi Sulaiman mencoba bagaimana mereka memberikan rezeki kepada alam ini? Nggak bisa. Tapi pertanyaan, dengan hukum Allah bisa. Ya, Nabi Sulaiman tuh udah menggerakkan siapa? Ya, surat 38 ayat 35 menggerakkan jinnya
Surat 34 ayat 13 jin yang kuali masaknya itu sebesar kolam renang. Ya, bayangkan. Kualinya aja sebesar itu. Coba baca ini, surat 34 ayat 13. Suaranya wis. Anmut. Ini nih. Ya, surat As-Saba ayat 13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antara membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Jadi semuanya dikasih semua. Bayangkan, kualinya aja sebesar kolam. Jinnya ada berapa tuh? Ratusan. Nggak sanggup. Tapi pertanyaan, Rasulullah bisa dengan apa? Al-Quran. Ya, nanti di acara berikutnya itu memaknai filosofi buah melon. Baru kita sadar, ya, bahwa kita semua diservis sama Allah. Ya, dimanjakan sama Allah. Jadi kalau itu semua seperti itu pertanyaannya, sesuai kesanggupan enggak? Ya iya, asal kita berfilosofi Al-Quran. Terus, ya. Untuk membuat jalanan udah dikasih semua bahannya. Sampai Andalas itu di Padang, itu jadikan berapa bukit itu untuk Bapak bikin semen. Ya, jadi penghasilan untuk orang Padang semua. Ya, pertanyaannya, bisakah ada orang dunia ini bisa menciptakan suatu yang begitu ini berlimpah? Nggak ada. Dikasih sama Allah, dipakai untuk bikin jalanan. Sekarang dari udah ini semua dikasih, bahannya udah dikasih, jalannya udah sempurna, kita bisa menikmati pandangan segala macam. Maukah kita bersyukur sama Allah? Maukah kita berkata sebagai seorang yang berakal di surat 3 ayat 190-191, Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, engkau menciptakan ini tidak sia-sia, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu. Coba bacain Nabi. Surat Al-Imran ayat 130. 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, jadi kita jangan tergoda. Ya, belum penciptaan manusia. Ya. Terus. Nah, sekarang kita berpikir secara pemikiran manusia. Kita contoh aja deh. Bumi aja dibandingkan planet lain itu sebesar pasir. Pertanyaannya, akal manusia sebesar apa sih? Akal manusia sebesar apa? Bumi yang kita tempatkan itu sebesar pasir dibandingkan planet lain. Apakah kita mau berpikir untuk menguasai ini segala macam? Nggak bisa. Kecuali apa? Al-Quran. Makanya orang yang selalu dengan filosofi akalnya itu selalu memfitnah Al-Quran karena mereka nggak tahu. Dia nggak sadar bahwa akalnya dia itu ya Allah, sebesar apa. Ya. Hanya dengan Al-Quran kita bisa membebas itu semua ini. Ya. Kalau kita belajar dengan akal, aduh ya Allah umur saya ini nggak bisa, saya ini menerjemahkan ini. Ya iya betul. Ya. Apalagi pakai bahasa Epidendis 2 tahun sekali berubah-berubah. Diputer-puter nih. Dari 10 tahun yang lalu,
ini jalannya nanti maju-maju, dirubah lagi 10 tahun yang lalu. Ditambah biayanya lebih besar lagi. Yang dulu bisa murah, malah jadi lebih besar lagi. Yang 10 tahun yang lalu murah segala macam, berhasilnya sama, dibalikin lagi tapi biaya mahal. Pertanyaannya, benar nggak nih teorinya? Karena kita nggak ada patokan, jadi apa? Dibikin gelisah, dibikin ini segala macam, dibikin nggak selesai. Padahal kalau kita berdasarkan hukum Allah, gampang, udah selesai ini mah jawabannya. Ya, terus dikasih buku untuk menyesuaikan keterbatasan. Ini kita dikasih buku nih. Kajian Al-Quran Anda tidak boleh mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidup Anda. Yang tadinya umur pendek bisa jadi panjang, ya sesuai di surat 29 ayat 14, Nabi Nuh itu 1000 dikurang 50 tahun, kita bisa jadi umur panjang seperti Nabi Nuh bisa, walaupun secara fisik nggak bisa. Dan sudah dijelaskan di Al-Quran. Ya, contohnya apa di Al-Quran? Surah 103 ayat 3 bacain wis. Surat 95 ayat 6 bacain wis. Surat Al-Asyr ayat 3. Semua orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Nggak ada putus-putusnya itu kepala kita nanti. Terus sudah gitu surat 95 ayat 6 wis. Surat At-Tin ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya. Ya. Terus surat 84 ayat 25 wis. Surat Al-Insyiqaq ayat 25. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Itu surat doanya wis. Itu surat 46 ayat 15 wis. Robi auzini an askuroni matakalati an amta alaya. Bacain tulis. 46-15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Jangan berdoa seperti 36 ayat 68 wis. Bacain wis. 68 dok. Hmm. Surat Yasin ayat 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Ditegur kita seperti itu, minta fisik. Fisik dalam bentuk fisik kita umur panjang tapi fisiknya udah seperti anak kecil lagi, ngapain? Ya. Nah, jadi udah jelas. Hanya dengan Al-Quran kita bisa membahas semua itu. Hanya dengan Al-Quran kita merawang semua itu. Hanya dengan Al-Quran panca indera kita berusaha membersihkan dengan kalimat Al-Quran itu. Insya Allah dengan panca indera ini yang udah dibersihkan akan menjadi syafaat untuk kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan seluruh aktivitas hidupnya dengan kalimat Al-Quran. Sungguh rugi orang yang mengotori. Dengan kalimat Al-Quran itu kita tidak ada berprasangka buruk terhadap Allah. Kita tidak ada berprasangka buruk terhadap sekitarnya. Ya, malah kita akan mendapat rahmat dari Allah apabila kita mengerti dan menjalankan. Ya, makanya Allah bilang di surat 6 ayat 155 baca ini. Menjalankannya itu aku berikan rahmat. Membacanya aja surat 7 ayat 204. Mendengarkannya aja aku kasih rahmat. Bacain nih surat 6 ayat 155 nih. Surat Al-An'am 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Surat 7 204 please. An-Naml
Dua Enggak, surat 7204. Al-Araf. Al-Araf 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Nah, ya, supaya kita ngerti. Dengarkan. Renungin ayat-ayatnya. Ayatnya ini mau dibawa kemana nih? Dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maknanya apa? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya suri teladan Al-Quran itu adalah diri Rasulullah yang selalu mengharapkan rahmat Allah, yang selalu percaya akan hari akhir, yang selalu mengingat Allah terus. Itulah yang kita harus turuti. Al-Quran berjalan. Filosofi Al-Quran berjalan. Dan khalifah setelah Rasulullah SAW menjalankan itu hampir sempurna. Ayo dong kita dong. Terus dikasih petunjuk berupa Al-Quran yang istimewa. Surah 43 ayat 48. Yang mujizatnya itu sampai dunia ini kiamat. Ya, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Yang takut diterima oleh alam ini. Dan nggak boleh ragu. Karena itu kebenaran mutlak. Jadi kalau kebenaran mutlak itu nggak boleh ngikuti pendapat manusia. Ya, udah jelas, jelas-jelasnya. Jadi karena Al-Quran itu surat cintamu sepanjang masa. Bacalah Al-Quran walaupun satu muka surat pada setiap hari. Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yang nggak boleh ragu. Kalau kita udah dituntun oleh Al-Qurannya, ya Allah, Al-Qurannya Allah, udah kita tenang. Tenang kita insya Allah. Ya, terus kita lihat nih, Al-Quran ilmu semesta alam. Bagaimana kita mau melihat alam seluas ini sedangkan mata kita terbatas? Bagaimana kita melihat bumi yang 6 lapisan kecuali dengan Al-Quran? Ya, ilmunya Allah mencakup alam beserta isinya semua ada di Al-Quran. Ilmunya melintasi segala lintasan waktu dan keterbatasan manusia. Dan udah jelaskan surah 41 ayat 53, surah 51 ayat 20 22 sampai 22, surah 45 ayat 3 sampai 6. Udah jelaskan itu semua. Kok kita masih ragu? Kok kita masih milik dunia? Kok kita nggak menstandarisasi dengan kalimat Al-Quran? Akibatnya apa? Akibatnya, ya karena kita akhirnya apa? Ternyata saya nggak sanggup ya Allah. Nggak ini. Kenapa? Filosofinya Al-Quran. Filosofinya dunia sama akal, sama setan. Bukan filosofi Al-Quran. Kalau filosofi Al-Quran apa? Gampang. Malahan kita kalau kita filosofi dunia, kita jadi sponsor dunia lah. Sponsor dunia, hati-hati. Kita akan ditanyain sama Allah nih, surah 17 ayat 36. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena suruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, terus melihat hal gaib yang tidak terjangkau manusia. Perjalanan ribu tahun atau jutaan tahun ke belakang atau ke depan bisa dilihat dengan Al-Quran. Perjalanan terakhir hasil dari dunia dapat diperkirakan kita masuk kemana, surga atau neraka. Itulah perjalanan teristimewa dari hidup manusia yang menentukan perjalanan permulaan penciptaan bumi dengan urutannya. Surat An-Najiyah sampai 28 sampai seterusnya. Dia telah meninggikan bangunannya, kemudian menyempurnakan. Menjadikan malamnya gelap gulita. Kemudian itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air. Kemudian tumbuhkan gunung-gunung. Kemudian untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Begitu indah kalimat Al-Quran dalam pembentukan urutan penciptaan alam ini. Adakah orang bisa merangkai kalimat seperti ini dan menerjemahkan alam ini? Seluruh orang pintar dunia nggak bisa. Nggak bisa. Bermula dari teori Big Bang, pecah.
terus kemudian memperbesar diri, surat 51 ayat 47. Ada yang bisa melihat? Enggak. Kalau enggak, ayo dong. Kita belajar dengan Al-Quran. Terus, ya, dari semua yang tersedia itulah ujian kesanggupan. Ya, diuji dengan kebaikan dan keburukan, dicampurkan semuanya. Ya, udah dijelaskan surat 90 ayat 10 sampai 12, 91, 8 sampai 10. Ya, itu hak Allah itu menciptakan jenis yang baik, jenis yang buruk. Sekarang kelolalah itu menjadi menuju jalan Allah. Dari jenis yang baik dan buruk itu kamu dicampurkan. Ya, dan dia mencampurkan kamu dengan golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikan bagi kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan agar mereka memahami. Jadi kita campur adukan, kita dibikin menjadi sesuatu yang apa? Gelisah. Ini teori permainannya Allah. Hanya dengan Al-Quran kita bisa menyelesaikan semua. Makanya Allah bilang surat 39 ayat 29 yang tadi saya kasih, yaitu satu orang dikuasai oleh orang banyak dan satu orang yang dikuasai penciptanya. Beda. Ya, terus. Diuji dengan dirimu sendiri dan sekitarnya. Yaitu surat 3 ayat 186. Diuji dengan harta dan dirimu sendiri. Diuji dengan harta dan anakmu. Diuji dengan mendapatkannya ilmu dan disembunyikan. Ya. Kemudian diuji dengan kekikiran, dengan harta. Ya. Ditakuti dengan bencana berupa penyakit. Padahal itu semua ada di programnya Allah. Surat 57 ayat 22. Ya, apalagi diuji dengan dalam keadaan lemah dengan segala macam penyakit. Kita hanya berteori, justru ya semakin tua itu kita ujiannya makin berat. Ya, bayangkan, apalagi kita melalui bahasa medisnya, di posisi tua itu kanker tuh ada semua tuh. Kanker kulit ada, apa? Kanker usus ada, apa? Kanker payudara ada, di umur tua semua. Hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa mengatasi itu semua. Diuji apa? Dalam kena kanker itu, lagi tua kita nggak produksi, nggak ada lagi pensiun, nggak ada penghasilan. Ya, dikasih penyakit itu semua. Hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa menyelesaikan semua itu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita beranggapan bahwa ujian Allah itu sangat berat. Tidak. Asal kita patokannya Al-Quran. Ya. Makanya doanya apa Umar bin Khattab, ya Allah matikanlah aku dalam mati yang pada waktu yang tepat. Jangan aku menyusahkan orang. Ya. Apalagi minta umur panjang, sakit kanker, sakit segala macam, nyusahin keluarga, segala macam. Ya. Karena kita diuji nih, sampai nyawa tenggorokan. Ya, diuji dengan segala apa tadi penghasilan udah nggak ada, kena kanker lagi, kenanya sakit segala macam lagi, yang perlu biaya lagi. Hanya dengan kalimat Allah kita selesai semua. Ya, apalagi kita diiming-iming sama sumpah-sumpah orang kafir. Oh ini pakai obat mahal, pakai ini mahal, pakai ini jual rumah, jual ini, pusing pala 7 keliling. Mati juga. Tapi membela kalimat Allah nggak ada yang berani. Tapi dikasih orang sama filosofi dunia mau berkorban dengan alasan usaha. Tapi ada nggak alasannya untuk usaha itu menuju jalan Allah, dirubah ke jalan Allah? Nggak ada. Ya, terus. Ya, uji itu sesuai kesanggupanmu, udah jelas nih. Al-Baqarah ayat 286, surat 23 ayat 62, surat 7 ayat 42, surat 65 ayat 7 dan bersedekah dalam keadaan susah pun itu sesuai kesanggupan. Hitungannya ada surat Al-Baqarah 219. Setelah dihitung dari kecukupan kamu. Walaupun susah dihitung dari kecukupan, ya sedekah. Ya, terus. Cobaan itu semua untuk dirimu sendiri. Kita dicoba apa? In asantum dan fusikum wa in asantum pala. Jika kamu berbuat baik,
kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, itu untuk dirimu sendiri. Surat 45 ayat 15 sama seperti itu. Allah mencoba itu karena Allah tidak memberikan keringanan padamu. Karena manusia diciptakan sangat bersifat lemah. Semuanya serba sederhana dan murah cara penyelesaiannya, asalkan penyelesaiannya secara Al-Quran. Kalau kita menyelesaikannya secara apa? Manusia, filosofi manusia, kamu akan tertipu. Kenapa? Manusia itu penuh dugaan dan kebohongan. Ini statement abadi dari Al-Quran. Kalau kita mengikuti manusia, kita akan tertipu. Ya, terus. Terus. Sudah, Dok. Ya. Tadi ya. Ya. Ini sesuai fitrah ini. Atrum. Ya kenapa? Allah mengetahui kita dari apa? Dari tanah, dari air mani. Itu ada. Hanya dengan petunjuk Al-Quran. Selesai masalahnya. Jadi kita disuruh nih. Orang-orang lain disuruh kita untuk berpaling dari Al-Quran. Kita nggak mau bertobat, kita nggak mau filosofi Al-Quran. Ya. Padahal Allah mendaki keringanan kepadamu. Karena diciptakan manusia sangat lemah. Ya. Kalau seandainya kita berdasarkan filosofi manusia, kita hanya bisa melihat aja. Itu pun lihat nggak sempurna. Makna dari itu kita nggak tahu. Hanya dengan Al-Quran kita tahu makna itu semua. Ya. Terus. Semua, kalau kita filosofi Al-Quran sekali lagi, nggak ada yang sia-sia. Dan itu dijelaskan Al-Quran, nggak ada yang sia-sia yang aku kasih. Asal kamu bahas dengan melatih panca indera kamu. Dilatih dengan panca indera. Dan semuanya itu kata Allah, itu aku bikin semua dengan perumpamaan. Ya, surat 39 ayat 27, aku bikin semua itu dalam bentuk perumpamaan. Dari perumpamaan itu kita yang mencari. Oh gini maksudnya, oh gini maksudnya, oh gini maksudnya. Ya. Jadi kita akan ketemu insya Allah. Ya, terus. Kuncinya dengan mentadaburi Al-Quran. Apalah ya tadaburan Quran am al-qulubin aqbaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Atau hati mereka telah terkunci? Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Dan udah jelaskan lagi, kalau kita tidak mentadaburin Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang sarjana, segala macam, kita melahirkannya, ya udah jelaskan ya, akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang kena. Quran ini sangat istimewa. Ya, terus. Ya, simbiosis mutualisme kaya dan miskin. Ada orang yang bersedekah kepada orang yang ternyata kaya. Rasulullah bercerita, dahulu seorang laki-laki yang membawa sedekahnya. Namun sedekahnya itu salah alamat. Malam pertama sedekah itu jatuh ke tangan pencuri. Malam kedua sedekahnya itu jatuh ke tangan pezina. Malam ketiga sedekahnya itu jatuh ke tangan orang kaya. 3 kali dia merasa bersedekah dan mengadu kepada Allah. Lalu setelah itu Allah memberinya kabar gembira melalui mimpi. Dalam mimpi dikatakan kepadanya, sedekahmu kepada pencuri, semoga itu membuatnya insaf. Sedekahmu kepada penjina, semoga membuatnya sadar. Sedekahmu kepada orang kaya, semoga dia mencontoh. Itu jelas, hadis Bukhari. Ya, ini yang namanya simbiosis mutualisme. 43 ayat 32, surat Al-Baqarah 261. 1 menjadi 7, 7 menjadi 700 untuk dirimu sendiri. Ya. Dan dijelaskan lagi surat 3 ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya infak itu satu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukinya ke dalam rahmat surganya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi udah jelas. Terus, ya, penyakit kita nggak usah takut, ini bukan Allah. Kita hanya untuk melatih panca indera kok, menemukan stadium awal. Dari menemukan stadium awal, udah tenang aja. Oh, kita dikasih data-data kalau stadium 1 resikonya 100% sembuh, nggak ada kata sembuh. Bahkan Monica Mora dalam Disease of the Breast itu dia bilang 15 tahun pun bisa timbul kanker dan tidak ada kata-kata sembuh dari kanker. Ya, coba baca deh Disease of the Breast, Monica Moro. Ya, jadi kita apa? Hanya mengelola dengan panca indera kita. Sehingga ketemu awal, kita lola lagi berdasarkan filosofi lakot holakna insana fi ahsani taqwim. Ya, sehingga apa? Sempurna semua. Nggak ada datang ke dokter yang ngerti dengan filosofi Al-Quran. Enggak apa? Nggak ditakut-takutin. Ya, oh bahasa statistiknya gini ah. Nah, ya, jelas. Allah menciptakan semua ini. Ya, yang menyembuhkan Allah, yang menciptakan tubuh sempurna Allah, yang menjadikan susunan tubuhmu seimbang Allah. Yang bisa kita milih dari keseimbangannya itu berdasarkan hukum Allah. Laqad khalaqnal insana in ahsantum ahsantum dan fusikum in ahsantum falah. Melalui yang bergambi kita bikin lagi payudara. Melalui apa? Melalui teknik Al-Baqarah 271, Al-Baqarah 274. Yaitu apa? Melalui subunit yang tersembunyi. Hasilnya apa? Nggak jelas semua. Sekarangnya nggak jelas. Hasilnya bagus. Seperti payudara asli. Itu semua apa? Udah ada filosofi Al-Quran. Terus. Ya, kenapa jadi mengatakan tidak sanggup cobanya? Karena tidak mencoba melatihnya dengan filosofi Al-Quran. Dan mengandalkan filosofi dunia atau setan atau dugaan kebohongan. Ditakuti dengan kematian. Disuruh periksa dengan prosedur mahal, ikut aja. Disuruh obat termahal dan terbaru, ikut aja. Disuruh mendahulukan kalimat Allah, tidak mau. Disuruh mengkoreksi ilmu dunia dengan Al-Quran, tidak mau. Karena menyalahi bahasa epidemi. Padahal ilmu dunia terus berubah, bukan ke arah murah, malah ke arah dunia. Makin terbuktilah segala niat Yahudi beserta pendukungnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, jelas uang habis, hasil mati juga. Manusia semuanya mengikuti akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Berusaha mencari yang termudah, yang termurah dengan banyak improvisasi dan menyelesaikan permasalahannya itu. Yaitu apa? Dengan kalimat Al-Quran. Terus, ya, mau filosofi dunia atau akhirat silakan pilih. Pilih dunia akan dapat, tapi akhirat tidak dapat. Mau pilih akhirat, filosofi akhirat, insya Allah dunia akan ngikut, berlebih. Kalau filosofi dunia yang kita pilih, cuma dapat sedikit. Kalau kita udah melupakan filosofi akhirat, Allah akan membukakan pintu semua. Sehingga apa? Kita nggak sadar, kita lagi digiring ke kematian. Surat 7 ayat 182. Kita nggak sadar, surat 20 ayat 124. Kita akan digiring kepada kesempitan. Kita nggak sadar bahwa nanti apabila malaikat maut menjemput, berteriak-teriak dan minta tolong pada hari itu, sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Taubat udah nggak dapat lagi, surat 4 ayat 18. Ya. Jadi apa kesimpulan? Kita siap-siap sekarang ini dalam sisa waktu yang terbatas kita. Terus. Mau menukar dunia dengan akhirat boleh aja. Hati-hati, neraka menunggu. Ya, dan udah dijelaskan nih, sedangkan kamu orang kafir memiliki kehidupan dunia, pada kehidupan akhirat lebih baik dan lebih dekat. Ulaika allazina astarau dolalata bil huda famarubiya tijaratu ma makanu tadi. Surat Al-Baqarah 16, surat Al-Baqarah 86. Tidak, sebaliknya memberi akhirat. Kita hati-hati dengan dunia. Karena itu, ya Allah udah bilang nih, hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah, berperang semua dengan filosofi Al-Quran. Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepada. Terus, ya, bekalilah bekal akhiratmu dengan Al-Quran. Dari kehebatan lintasan Al-Quran melebihi lintasan waktu, kekayaan, umur, dan seterusnya. Masihkah kita memiliki pikiran manusia? Masihkah tidak percaya dengan kemutlakan Al-Quran? Masihkah tidak percaya dengan kemutlakan Al-Quran tersebut untuk dibuktikan atau dibantah oleh seluruh orang pintar dunia?
Masihkah tidak percaya kalau seluruh penduduk pintar dunia itu ditimbang otaknya hanya sebesar kerikil di dalam alam luas ini? Masihkah tidak percaya bahwa Al-Quran tidak bisa dikaji oleh tinta 8 lautan? Masihkah tidak percaya bila amanat takut diterima alam ini? Kalau percaya mutlak, kenapa tidak dipersiapkan Al-Quran sebagai filosofi kehidupan sehari-hari kita? Kalau seluruh panca indera dibersihkan dengan kalimat Al-Quran seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi bekal luar biasa rahmat di dunia dan akhirat. Bekal yang dirindukan oleh seluruh penduduk bumi. Bekal yang disokong oleh seluruh penduduk bumi, sehingga menjadikan kekuatan luar biasa dunia dan akhirat. Itulah energi rahmat Allah sebanding dengan resonansi kali volume ayat Al-Quran yang kerjakan. Ingatlah bekal akhiratmu dan perbaikilah terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis ya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Udah jelas semua? Ya, tanya aja. Insya Allah saya bisa jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Karena Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Iya, Prof. Tentu orang yang meyakini tidak akan banyak bertanya. Makanya supaya kebenaran mutlak itu terbukti, sekali lagi kita harus aplikasikan Al-Quran itu di dalam kehidupan Kita sehari-hari. pelajari, kita ya. Karena kalau kita nggak aplikasikan, udah tegur nih di surat 62 ayat 5. Seperti keledai mau bawa buku. Bawa buku ya. Nah, ini yang kita takut. Ya, jadi kalau ada orang berkata Al-Quran itu nggak boleh dibicarakan di masjid, nggak boleh dibacakan politik, ya itu yang salah itu. Itu memang yang diinikan sama mereka. Ya. Akibatnya apa? Kita bisa dibohongi. Ya, dan itu dijelaskan surat 4 ayat 89 bacaan tulis. Surat berapa, Dok? Anisa ayat 489. An-Nisa 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, dan sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Bila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, jadi yang disebut kafir apa? Kita menjalankan Islam separuh-separuh, nggak secara kapal. Oh, ada LGBT untuk ini dengan namanya hak asasi manusia kita terima. Nggak boleh. Serem juga ya, bunuh ya. Oh, ada korupsi, ada perjinaan. Hah? Apa, Es? Iya, bunuh. Tadi ada bunuh. Oh, dengan disuruh namanya bunuh. hak asasi Bisa manusia. dibunuh, harus boleh dibunuh. Oh, itu zaman dulu. Zaman sekarang ini kita harus menjelaskan secara santun. Ya, makanya dijelaskan tuh pajak tirina patri kekuatan umum ini surat 51 ayat 56. 51 ayat 55 bacain dah. Surat 81 ayat 87 ayat 9 plus surat 88 ayat 21 bacain. Dikasih peringatan dulu. Bacain wis. Surat 51 ayat 87 ayat 9. 87 ayat 9 boleh. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Nah, peringatan itu bermanfaat. Selain peringatan apa? Kita contohnya ini kita harus memberikan contoh. Ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 44. Kenapa kamu nasihatin orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, menjelaskannya bagaimana? Itu dengan secara santun dan hikmah. Ya, surat 16 ayat 125.
Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi udah jelas tuh. Jangan cara kita mau beri contoh secara hikmah itu surah 29 ayat 46. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi dengan cara macam-macam. Contohnya ya, terus sudah gitu apalagi kita memberikan secara hikmah, yaitu secara kebenaran kalimat Al-Quran. Oh ini maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini. Akan terbuka insya Allah. Ya kenapa? Bahasa Al-Quran ini bahasa fitrahnya manusia. Tadi surah 30 ayat 30. Ya, jadi insya Allah akan tertarik. Ya, insya Allah. Jadi begitu hebatnya Al-Quran dulu di zaman Rasulullah itu Al-Quran itu mendengarkannya aja udah ini. Surat 5 ayat 83 bacain Nabi. Surat Al-Maidah ayat 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi waktu itu Al-Quran itu, waktu sebelum turun Al-Quran, itu sastranya Arab itu sastra tertinggi. Ya, jadi suku itu akan menjadi orang yang terkenal atau segala macam berdasarkan nilai sastranya mereka. Tapi begitu turun Al-Quran, hilang semua tuh. Lebih hebat sastranya Al-Quran. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apa? Zaman di mana Al-Quran itu yaitu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus bertarung di ilmu pengetahuan. Sehingga orang akan tertarik dengan kalimat Al-Quran. Selain bahasanya indah, sastranya indah, ayatnya bisa menggugah hati segala macam, isinya ilmunya luar biasa. Ini tugas kita ini, semua insya Allah. Ada yang mau bertanya? Cuma menanggapin aja dokter ya. Ya, Ini tentang apa? Oh, sedekah. Mungkin mereka yang lambat mulai bersedekah, mungkin dia belum merasa Allah akan membalas sedekah dia tersebut. Kalau orang merasakan Allah akan membalas sedekah dia tersebut, dia akan merasakan nikmatnya bersedekah kali dok. ya iya. Makanya kan dibilang yang bersedekah itu ditanya apa? Yang berlebih surat Al-Baqarah 219. Kita ini kadang-kadang berlebih ini apa? Dikumpulkan untuk apa? Untuk apa? Bekal anak 7 turunan. Padahal Allah bilang di surat 4 ayat 9. Ya. Ayat 49, surat 4 ayat 9 sudah dijelaskan tuh bacaan ya, wis. Jangan kamu meninggalkan anak kamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah. Susah ini artinya bukan dalam keadaan susah dari harta, enggak. Susah dalam keadaan lemah bertakwa. Ya. Kenapa? Sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Surah 7 ayat 26. Sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa. Surah 49 ayat 13. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Surah Al-Baqarah 197. Watajawadu faina horer jadi takwa. Watakuni ya ulil albab. Bukan harta. Ya. Tapi yang digunakan manusia apa? Filosofi dunia apa? Kumpulin harta. Habis dikumpulin kita yang berlebih, kita taruh di bank. Padahal di bank apa? Duit hilang. Padahal kita ditaruh di duit berlebihnya kita beli apa?
rumah yang mewah, padahal itu jadi beban akhirat, dunia dan akhirat. Surat 16 ayat Ya. 76, surat 20 ayat 100, 101. Tapi itu kita pilih. Kenapa? Kita tidak sadar dengan kalimat Al-Quran. Kita lagi diuji sama Allah nih, seperti diujinya Nabi Adam yang sederhana dengan namanya buah kuldi. Habis. Kita diuji dengan istirahat, kita nggak sadar. Habis. Habis. Makanya Allah bilang di surat 41 ayat 41, bacain Dawi. Apabila kamu lupakan Al-Quran, pasti kamu akan celaka. Pasti, nggak dibilang mungkin ya, pasti. Surat Al-Fussilat ayat 41, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Jadi kalau kita udah tahu kalimatnya itu, kita nggak boleh menduakan kalimat Al-Quran. Harus menomorsatukan, titik. Makanya di situ dibilang, ya, pada waktu surat 33 ayat 6 itu, pada waktu Umar bin Khattab berkata, bagaimana kamu cintanya terhadap aku, Umar, kata Rasulullah. Saya mencintai engkau ya Rasulullah seperti saya mencintai diri saya sendiri. Salah kamu, masih kurang. Harus melebihi dari diri kamu sendiri. Dan itu dijelaskan surat 33 ayat 6. Bacain. Surat Al-Ahzab ayat 6, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah Udah istri-istrinya harus seperti ibu kandung kita. Ya. Dan udah dijelaskan lagi di surat 4 ayat 65. Bacain, wis. 100 berapa, Dok? 4, surat 4 ayat 65. 65. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadi engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, kita harus menerima. Kita baru digoyang sama COVID aja udah ini. Ya kan? Oh, ini harus apa? Sholatnya 1 meter ikut. Ya Allah. Itu lagi tes ini tuh, tes apa? Tes mental. Orang orang Muslim masih ikut nggak apa yang dikatakan WHO? Kalau masih ikut, gampang ngalahin mereka mah. Udah titik. Ya, kita nggak sadar. Banyak tes mental yang kita diuji nih. Betul kan? COVID-nya udah hilang, Dok. Nah itu, sholat Jumat aja enggak, sholat tarawih enggak, waduh. Nah ini yang kita tes mentalnya berhasil, orang WHO udah gampang nih. Yang dibilang 100 tahun itu masih lama itu, bisa diperpanjang. Ya, Kemarin COVID-nya udah hilang, di Al Zaitun masih 1 meter, Dok. ya biarin aja. Terserah, itu kan mereka mau ngikutin bahasa Al-Quran, mau bahasa filosofi dunia, silakan aja. La ikroha fidin, kota bayana rusdun minal goib. Ya udah jelas, nggak ada paksaan. Kalau kamu megang tali bulnya Allah, nggak bakal putus. Kalau mau megang setan, ya silakan. Tapi kalau kamu megang setan, di Al-Baqarah 257-nya, kamu menuju ke arah kegelapan. Kalau kamu memegang Al-Quran, filosofinya Rasulullah, filosofinya Al-Quran, ya itu menuju dari kegelapan ke arah cahaya. Dengan cahaya itu surat 57 ayat 28, kamu bisa melihat ke depan. Pandangan kamu terbuka. Ya silakan aja memilih kegelapan yang penuh tadi dengan apa kesulitan, surat 20 ayat 124, terus surat 7 ayat 182 yang lagi digiring ke arah kematian, boleh-boleh aja. Silakan aja, nggak ada masalah kok. Allah nggak butuh kamu. Makanya Allah bilang di surat apa? Surat 39 ayat 7, bacain dah. Allah nggak butuh kamu. Allah nggak ridho atas kekafiran kamu. Surat Az-Zumar ayat 7, jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.
Jadi udah jelas kan kalimatnya. Terserah. Ayo dong, kalau udah tahu udah begitu udah jelas kita nggak menjalankan. Hati-hati. Udah jelas nih sekarang nih, saya kasih tahu nggak dijalankan. Hati-hati, tugas saya udah menyampaikan. Luar biasa. Ya, hati-hati sekali lagi, hati-hati ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dok, saya boleh tanya nih dok, ayat komentar. Baik, silakan. Insya Tadi Allah yang saya dokter sampaikan perumpamaan dua hamba, yang satu dipimpin oleh berbagai perintah banyak, kemudian yang satu perintah. Itu kan memang berkaitan dengan sesuai kemampuan manusia. Tapi poin yang penting di situ adalah agama tauhid lawan syirik itu dok. iya. Nggak tahu, saya lupa itu ayat di surat apa. Nah, ini Tapi itu 929. ya. Terus satu lagi berkaitan di surat Al-Furqan surat 25 ayat 30 itu, dan Fusilat surat 41 ayat 26, itu suksesnya orang-orang kafir menjauhkan dari Al-Quran nih dok. Justru disinilah yang kita jauh, yang dokter berkali-kali sampaikan, bagaimana panca indera kita harus dengan Al-Quran, cara pandang pikiran kita juga campakkan kalau berhadapan dengan Al-Quran Sunnah. Kebetulan saya kemarin ikut tadabbur dengan Syekh Muhammad Atik dari Bahrain tuh, ada nasihat Quran itu dok, itu satu. Jadi sesuai kemampuan. Kemudian yang terakhir Al-Baqarah yang 284 sampai 286 itu adalah sudah diringankan oleh Allah. Bahkan saya baca tafsir, wa'fu'anna waghfir lana warhamna. Ini udah dikabulkan sama Allah, saya bacanya itu dok. Kemudian di ujung akhir ayat kan minta tolong dengan pertolongan supaya lawan orang kafir kan, anta qaumil kafirin pansurna. Nah itu memahaminya ini kan kadang-kadang umat Islam nggak yakin di situ. Kalau dalam balagonya mungkin Ustadz Akhir Mantu ngerti beberapa ayat Quran dengan balago tauhid 1, tauhid 2 itu suka ditentang. Ini bagaimana dok supaya amalnya kita juga yakin? Nah itu dok, makasih dok. Dulu saya baca Al-Quran nggak yakin, saya kasih tahu. Ya, tapi setelah saya analisa, oh ini maksudnya ayatnya begini, ayatnya begini, ayatnya begini. Misalnya surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aku katakan kebenaran, oleh karena itu kamu tidak boleh ragu. Yang kebenaran apa? Misalnya contohnya dikasih Al-Quran surat 7 ayat 31, makan nggak boleh berlebih, apabila kamu berlebih akan jadi penyakit segala macam. Misalnya apalagi surat 7 ayat 34, nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Surat 4 ayat 78, walaupun berlindung di benteng setinggi apapun, walaupun kamu lari, surat 62 ayat 8, walaupun kamu ditahan oleh ventilator di baju yang sekarang, surat 56 ayat 83. Nah kita cek, benar nggak? Benar. Nah kalau kita cek benar, pertanyaannya, yakin nggak? Yakin. Kalau yakin, kita masih ragu nggak? Nggak boleh. Jadi ini kita lagi itu sama neraka sama surga, kita harus yakin. Di dunianya udah benar seluruh kalimat Al-Quran. Misalnya, oke, maaf sekali lagi, kita teori pencegahan untuk mencegah segala sesuatu. Pertanyaannya surat 57 ayat 22. Ya setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri sudah tercatat di program waktunya Allah, yaitu Lauhul Mahfuz ditambah hadis 50.000 tahun sebelum bumi ini dibentuk. Pertanyaan, bisa kita cegah? Bisa kita robah? Enggak. Yang bisa kita robah apa? Filosofinya menuju jalan Allah. Bagaimana mengatasi misalnya kita, maaf sekali lagi, kena menderita kanker, kita melalui stadium awal, kita coba, kita koreksi. Tapi merubah dari kematian nggak bisa. Tapi merubah menjadi sesuatu yang istimewa, karena filosofinya Allah, insya Allah bisa. Nah, untuk menuju ke sana siapa? Kalau ada bilang nih, aku tidak merubah nikmat itu, selain diri kamu sendiri. Jadi cek, semua kalimat Al-Quran itu harus dicek di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita meyakinkan. Nah, dari kita udah yakin, baru kita untuk menuju perbaikan terus. Kalau kita nggak ada koreksi ngeceknya itu, bagaimana kita mau memperbaiki diri? Misalnya Allah bilang di surah 29:45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya.
sholat kita terus mencegah keji dan munkar. Pertanyaan, habis sholat kita masih korupsi nih, masih berzina. Pertanyaannya, sholat kita benar nggak nih? Misalnya kita udah ini puasa nih, tujuan dari puasa itu untuk bertakwa. Pertanyaannya, benar nggak? Ada orang miskin eh, kita nggak bantu, nggak iniin. Karena yang disebut takwa itu udah ada lagi surat Al-Baqarah 177. Ya bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tapi menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, seperti apa ihsan, secara ihsan, dan bersabar dan bersyukur. Kita cek, kalau kita cek, kita ada kontrol untuk memperbaiki diri. Makanya dihubungkan lagi, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Ya, surah 91 ayat 8. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam proses-proses itu, ya semampu kita, itu udah ada di surat 64 ayat 16. Bertakwalah kamu semampu kamu. Tambahlah terus surat 5 ayat 35. Dengan semampu kamu menambah terus, nanti Allah akan dijalankan dari kehidupan sehari-hari. Surah 22 ayat 32, Allah akan menambah ketakwaan kamu. Surat 47 ayat 17. Begitu ditambah ketakwaan kamu, memandang dunia ini dengan buruk. Baik buruknya itu kita bisa lihat. Dengan baik buruknya bisa kita lihat, Allah akan mengasih hikmah. Kita kenapa nggak yakin? Karena tidak pernah mengkoreksi hidup kita ini dengan kalimat Al-Quran. Kamu yakin? Ya. Nah ini yang kita ragu, betul. Ya. Terus dengan dikoreksi dengan Al-Quran baru saya yakin. Oh ini maksudnya. Oh ini maksudnya. Oh ini maksudnya. Ya. Jadi begitu ya Pak Naryo ya. Halo Pak Naryo. Karena ketidakyakinan kita tidak pernah mengkoreksi dengan Al-Quran. Sehingga kita tidak dapat hikmahnya dari Al-Quran, tidak dapat hidayahnya dari Al-Quran. Ya, menganggap Al-Quran itu sepele. Ya. Padahal Al-Quran ini udah dibilang nih. Ya. Walaqad jinahum bi kitabi fasalnahu ala limin uda warahmata liqaumin yu'minun. Surat 7 ayat 52. Al-Quran itu dari ilmunya aku. Sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah apa? Dilanjutkan di surat 25 ayat 6. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Yang ilmunya aku itu surat 41 ayat 53. Yang ada di segenap penjuru dan dirimu sendiri. Surat 45 ayat 3 sampai 6. Yang ada di dirimu sendiri di langit ini ada perkisaran angin dan bumi. Ya, perkisaran angin malam dan siang. Terus dari angin itu berkisar, ya, akan surat 15 ayat 22 akan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dari perkisaran Suaranya angin. hilang ya, Dok? Enggak. Dari perkisaran angin itu surat 7 ayat 57 untuk membuktikan kamu nanti akan dibangkitkan seperti itu. Yaitu apa? Surat 7 ayat 57, aku giringkan angin itu, menggiringkan awan ke arah negeri yang tandus, dari negeri yang tandus itu aku kasih hujan, kemudian tumbuh seperti itulah kamu dibangkitkan. Kita lihat nih, apalagi kalau kita mengkaji itu ya, pakai turunnya air segala macam, volume air yang disedot dari lautan, terus turun lagi ke daerah geser, itu semua volumenya sama. Bayangkan, bertonton air itu ditahan di awan. Bahkan bertonton itu ditahan di awan. Ya ada yang diturunkan dalam bentuk surat 24 ayat berapa? 43, yaitu berupa apa? Berupa butiran-butiran es. Yang butiran esnya itu kata Allah bisa menyebabkan mata kamu buta. Coba bacain ya, surat 24 ayat 43 wis. Waktu saya dulu ke Singgalan itu, ke daerah Mount Everest ya. Saya sebetulnya nggak pakai kacamata itu. Itu mata saya seperti itu, seperti apa? Seperti ini, apa kabut. Wah, saya bilang saya pulang buta nih, saya bilang. Coba baca Nabi. Surat An-Nur ayat 43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya,
Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu pada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Coba dah kalau pergi ke ini ke Swiss itu yang bersalju, pakai nggak pakai kaca hitam, coba lihat, pasti bermasalah ada penglihatannya. Ya. Dan itu Al-Quran udah nerangin semua itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau udah merasa puas semua, insya Allah akan mengkoreksi kita, insya Allah akan menjadi syafaat Al-Quran untuk kita. Insya Allah kita lagi ditunggu oleh Rasulullah sebagai saudara. Insya Allah Allah lagi menyambut kita dengan rasa sayang di surat 3 ayat 31. Jadi lomba-lomba ke sana pas tabikul khair. Iya, udah selesai. Ya, silakan. Please. Iya. Ya, Please. baik, Dr. Ahmad Kurnia, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama membaca doa Astaghfirul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Rahmat Kurnia.